Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Karyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya kebidanan masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Adapun topik yang dibahas, ini yang pertama ada budaya pada ibu hamil, yaitu ada budaya persalinan dan budaya bayi baru lahir. Yang pertama yaitu budaya ibu hamil. Ini kepercayaan masyarakat suku Dayak Kalimantan pada saat hamil ini meliputi pantangan dan anjuran. Pantangan yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan ibu hamil ini meliputi pantangan makanan dan pantangan perbuatan. Pantangan makanan pada saat hamil menurut masyarakat suku Dayak Kalimantan ini tidak terlalu banyak. Ini mereka hanya melarang ibu hamil untuk tidak makan daging binatang yang hidup di dalam lubang seperti terenggiling, daging ular, daging labi-labi, atau sejenis dengan kura-kura. Dengan alasan takut kalau melahirkan akan susah atau kita sering menyebutnya dengan persalinan macet. Lanjutan, ini keyakinan tersebut didapat secara turun-temurun dan harus ditaati agar tidak terkena badi atau kualat atau dampak melanggar pantangan. Setelah itu, pantangan perbuatan menurut masyarakat meliputi perbuatan yang tidak boleh dilakukan suami maupun istri yang sedang hamil. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan istri seperti duduk di tengah lawang atau pintu, duduk di tangga, menjahit bantal, merendam pakaian, dan duduk di atas lesung. Pantangan yang tidak boleh dikerjakan suami adalah memasang pukat atau jaring untuk menangkap ikan, setelah itu memasang tajur atau pancing, setelah itu mengisi peluru, setelah itu menambal perahu, setelah itu tidak boleh menangkap binatang yang hidup dalam lubang dan membendung parit atau anak sungai. Setelah itu tidak boleh membendung sawah. Alasan dilakukannya pantangan tersebut ini agar ibu melahirkan dengan lancar. Anjuran yang harus dipatuhi oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat adalah ibu hamil harus banyak bekerja, tidak boleh banyak tidur karena mereka yakin kalau banyak tidur bayinya akan lengket pada tulang belakang ibu sehingga akan susah waktu persalinan. Selanjutnya ada budaya pada persalinan. Ini kepercayaan masyarakat tentang pantang dan anjuran pada saat persalinan tidak sebanyak seperti pada saat hamil. Pantangan tentang makanan ini tidak ada. Sedangkan pantangan perbuatan biasanya untuk pihak suami yaitu sama dengan pantangan waktu hamil. Anjuran yang diyakini harus dilakukan adalah membuka semua yang tersumbat atau tertutup, misalnya membuka tutup tempayan, mengosongkan peluru dalam senapan, yaitu membuka bendungan air sawah. Ini tujuannya agar persalinannya ini lancar. Setelah itu selanjutnya, bayi yang baru lahir segera dimandikan dengan air di dalam ember. Setelah itu bayi akan dibungkus dengan kain dan diserahkan kepada ibunya. Setelah itu perut ibu akan diberi bedak yang terbuat dari kunyit dan liak ini atau jahe. Ini yang ditumbuk agar ibu merasa hangat. Kemudian perut ibu dililit dengan kain seragen. Ini tujuannya agar peranakan ibu cepat kembali normal. Nah, setelah itu, ibu diberi minum tuak atau arak dicampur air rebusan jahe. Ini agar darah kotor cepat keluar dan merangsang keluarnya ASI. Setelah itu ada budaya pada bayi baru lahir. Ini pertolongan persalinan dilakukan oleh 3 bidan kampung atau 3 dukun. Bidan kampung yang pertama ini bertugas sebagai bidan utama. Ini untuk mendorong bayi, memotong dan merawat tali pusat. Sedangkan tugas dari bidan kedua, ini bidan kampung yang kedua, ini bertugas untuk menerima bayi. Setelah itu tugas dari bidan kampung yang ketiga ini bertugas untuk menenangkan dan memegang ibu. Bidan kampung yang utama ini mendorong perut ibu atau biasa suku Dayak di sini menyebutnya nyurung tanpa melihat kelengkapan pembukaan kandungannya. Setelah itu tali pusat dipotong dengan menggunakan sembil atau bambu di atas balok kayu setelah tembuni lahir atau setelah ari-ari lahir. Pemotongan ini harus dilakukan di atas mata tali pusat agar tidak terjadi perdarahan. Setelah pemotongan, tidak dilakukan pengikatan. Kemudian ujung tali pusat ini akan dibubuhi kopi dan dimantrai oleh bidan kampung yang utama.
Pada pangkal tali pusat juga diberi ramuan yang terdiri dari air jelaga, daun nangka kering, dan air ludah bidan kampung yang makan sirih, dengan tujuan agar tali pusat ini cepat lepas. Baiklah, dari penjelasan tentang budaya kebidanan di masyarakat Dayak Kalimantan Barat, ini termasuk dalam perbuatan yang negatif dan dapat membahayakan kesehatan baik dari kesehatan ibu dan bayinya. Karena banyaknya pantangan dan mitos-mitos yang masyarakat Dayak Kalimantan percayai, sehingga ini kita sebagai bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kesehatan ibu hamil dan bayinya. Adapun peran bidan yang pertama yaitu kita harus memberikan KIE atau konseling tentang menjaga kehamilan, yaitu dengan ANC awal teratur, komunikasi makanan bergizi, batasan aktivitas fisik, dan tidak perlu pantangan makanan. Setelah itu ada konseling tentang segala sesuatu, ini sudah diatur yang Maha Esa. Mitos yang tidak benar ini sebaiknya ditinggalkan. Setelah itu ada pendekatan kepada tokoh masyarakat, ini untuk mengubah tradisi yang negatif atau berpengaruh buruk terhadap kehamilan. Setelah itu kita juga bisa memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan. Setelah itu kita bisa memberikan pendidikan mengenai konsep kebersihan baik dari segi tempat dan segi peralatan. Selanjutnya yaitu kita bisa bekerja sama dengan penolong persalinan atau dukun, bidan bidan kampung dan tenaga kesehatan setempat. Setelah itu kita bisa memberikan konseling tentang perilaku positif dan perilaku negatif. Setelah itu kita bisa memberikan penyuluhan tentang pantangan makanan selama nifas dan menyusui sebenarnya kurang menguntungkan bagi bayi dan ibunya. Setelah itu kita bisa memberikan pendidikan tentang perawatan bayi baru lahir yang benar dan tepat, meliputi pemotongan tali pusat, membersihkan dan memandikan. Setelah itu kita bisa menyusukan kolostrum. Setelah itu dan menjaga kehangatan bayi. Setelah itu kita bisa memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan gizi selama pasca persalinan bayi dan balita. Baiklah, mungkin uh, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kebudayaan kebidanan pada suku Dayak Kalimantan Barat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.